saya sedikit menjawab pertanyaan tentang judul saya, pengaruh budaya terhadap pola asuh orang tua dalam penggunaan gadget dan nilai moral seperti sopan santun. Pada wawancara kali ini saya wawancara seorang ibu berumur 35 tahun dengan nama Ibu Dina. Saya mempertanyakan bagaimana pola asuh ibu ini terhadap anaknya. Berikut wawancara seorang Ibu Dina tentang pola asuh terhadap penggunaan gadget kepada anaknya. Kalau dari segi saya, biasanya saya kasih waktu, Mbak. Saya kasih waktu, durasi waktu itu 1 jam. Contoh 1 hari itu 1 jam. Tapi selesai pulang sekolah, selesai dia aktivitas TPG, aktivitas mengaji, baru dia boleh pakai gadget tersebut. Tapi ada durasi yang bisa saya berikan ke anak. Sama nanti aplikasi-aplikasi yang sekiranya itu bisa ditelusuri gitu ya, itu saya kunci. Saya kasih password. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang pertama tentang perilaku kognisi yang sudah saya amati. Yang pertama, anak tanpa memahami aturan waktu penggunaan gadget dan mereka tahu kapan boleh menggunakan gadget dan kapan harus berhenti tanpa banyak membantah. Pada wawancara kemarin, Ibu Dina menerapkan kepada anaknya jika boleh menggunakan gadget dalam waktu 1 jam setelah melakukan kegiatan seperti mengaji, sekolah, ataupun les. Dan yang kedua, anak menunjukkan kemampuan memilih konten digital yang sesuai dengan umurnya, seperti yang sudah diterapkan oleh orang tuanya, aplikasi-aplikasi yang sudah sesuai dengan umurnya. Dan yang ketiga, anak juga memahami pentingnya berinteraksi sosial seperti bermain, terus tidak mementingkan gadget. Di wawancara kemarin juga Ibu Dina menjelaskan jika sudah melebihi waktu 1 jam, biasanya anaknya dikasih pengertian dan sesuai pemahaman dan mereka akan paham dan mereka akan bermain dengan teman-temannya. Baik, yang selanjutnya yaitu perilaku emosi. Saya mengamati jika anak-anak terlihat gembira saat bermain bersama teman tanpa menggunakan gadget. Dan yang kedua, saat diingatkan orang tua untuk berhenti bermain gadget, anak merespon dengan baik dan tidak emosi atau tidak marah-marah. Karena kemarin saya mengamati, Ibu Dina menerapkan komitmen dengan anaknya. Seperti jika melebihi 1 jam, biasanya Ibu Dina memberikan pengertian yang bisa dimengerti oleh anaknya. Baik, pertanyaan kedua tentang nilai-nilai terbentuk dan muncul berdasarkan budaya. Dari hasil pengamatan saya, nilai-nilai budaya muncul dan terbentuk yang pertama yaitu nilai sopan santun. Anak diajarkan bicara dengan bahasa halus dan mendengarkan orang tua saat berbicara dan menghormati teman sebaya ataupun orang yang lebih tua. Di wawancara kemarin Ibu Dina juga menjelaskan tentang menerapkan pola asuh Ibu Dina seperti ucapkan salam atau cium tangan kepada orang yang lebih tua. Memang saya terapkan ke orang lain yang lebih tua itu untuk bahasa gitu ya, karena kita Jawa, jadi memang kita bahasakan bahasa Jawa yang sekiranya halus. Kalau ada orang posisinya harus seperti apa, itu memang saya terapkan. Selanjutnya yaitu nilai kedekatan keluarga. Orang tua aktif terlibat dalam aktivitas anak-anak, mendampingi dan berkomunikasi langsung tanpa perantara teknologi. Seperti dilakukan sharing bersama orang tua atau cerita-cerita seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu pengaruh terhadap kesehatan mental. Nilai-nilai budaya yang ditetapkan pada pola asuh ini memberikan pengaruh positif terhadap kesehatan mental anak. Yang pertama, menumbuhkan rasa aman dan nyaman adanya keterlibatan emosional dari orang tua. Terus yang kedua, meningkatkan rasa kepercayaan diri dan kemampuan bersosial anak karena mereka terbiasa berinteraksi secara langsung. Terus yang ketiga, mengurangi resiko kecanduan gadget yang seringkali menjadi faktor penyebab stres, kecemasan, dan isolasi sosial pada anak.
karena kekurangan berinteraksi sesama teman. Terus yang selanjutnya itu membentuk emosi yang lebih stabil, karena anak-anak yang terbiasa menyelesaikan masalah sosial secara langsung dan dibimbing dengan kasih sayang. Dengan demikian, pengaruh budaya dalam pola asuh tidak hanya memperkuat nilai moral sopan santun, tapi juga berkontribusi besar dalam menjaga keseimbangan emosi dan kesehatan mental anak-anak di era digital seperti ini.